Assalamualaikum anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Ibu Kiki. Kali ini Ibu Kiki akan memberikan materi tentang cara menentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu ya, kira-kira kalimat utama itu apa ya? Nah, anak-anak, kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dan menjadi dasar utama mengembangkan paragraf. Ciri-ciri dari kalimat utama yaitu yang pertama, bersifat umum dan bisa dikembangkan lagi secara rinci. Yang kedua, kalimat utama berada di awal paragraf disebut deduktif dan di akhir paragraf disebut induktif, atau di awal dan di akhir paragraf disebut campuran. Biasanya di jenjang SD, kalimat utama berada di awal paragraf. Selanjutnya, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok juga biasa disebut pokok pikiran atau gagasan utama. Ciri dari ide pokok yaitu yang pertama, ide pokok berada di dalam kalimat utama. Yang kedua, ide pokok merupakan gagasan pokok dari kalimat utama. Nah, bagaimana sih cara menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok yang pertama yaitu kita harus membaca kalimat demi kalimat di dalam paragraf dengan cermat. Yang kedua, yaitu temukan kalimat utama pada paragraf. Kalimat utama seperti yang tadi Ibu bilang, ada di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir. Untuk di akhir paragraf itu biasanya cirinya ada kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, dan lain-lain. Cara yang ketiga yaitu dengan mencari inti kalimat tersebut. Nah, coba sekarang baca teks berikut ini ya. Nina adalah anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi setiap harinya. Biasanya ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke sekolah. Bahkan terkadang ia ikut berjualan di warung ibunya saat libur sekolah. Nah, anak-anak, dapatkah kalian menentukan kalimat utama pada paragraf tersebut? Ya, kalimat utama ada di awal paragraf, yaitu Nina adalah anak yang rajin. Nah, setelah kita menemukan kalimat utama, kita bisa menentukan ide pokoknya. Apa ya kira-kira ide pokoknya? Ya, betul sekali. Ide pokoknya adalah Nina rajin. Nah, untuk kalimat penjelasnya yaitu dia selalu bangun pagi setiap hari. Biasanya ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke sekolah. Bahkan terkadang ia ikut berjualan di warung ibunya saat libur sekolah. Nah, contoh selanjutnya, coba kita baca lagi teks berikut ini. Dian sangat cekatan dalam membantu orang tuanya. Bahkan terkadang dirinya mengabaikan kepentingan pribadinya hanya untuk membantu ibunya yang seorang penjual tikar. Kesehariannya hanya diisi menemani ibunya serta merawat ayahnya yang sakit. Dian juga sering membantu adiknya belajar ketika adiknya menemui kesulitan materi. Oleh karena itu, kedua orang tua Dian sangat menyayangi putri satu-satunya itu. Nah, anak-anak, coba masih ingatkah kalian tentang cara menentukan kalimat utama? Nah, pada paragraf ini kalimat utamanya terletak di awal atau di akhir ya? Yap, benar. Kalimat utamanya yaitu ada di akhir paragraf karena ada kata oleh karena itu.
Jadi kalimat utamanya adalah oleh karena itu kedua orang tua Dian sangat menyayangi putri satu-satunya itu. Dapatkah kalian menentukan ide pokoknya? Yap, mudah sekali bukan ide pokoknya yaitu kedua orang tua sangat menyayangi Dian. Nah anak-anak, bagaimana? Mudah bukan untuk menentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf? Semoga materi yang Ibu berikan bisa bermanfaat ya untuk kalian. Terima kasih, tetap semangat belajar dan rajin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.